Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang dimensi manusia dalam perubahan organisasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Nama saya Ismail Faisal, lalu ada Dawam Raharjo, dan yang terakhir ada Maura Zidni. Baiklah, langsung saja kita masuk dalam materi presentasi hari ini. Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan, yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Tujuannya adalah untuk mencari cara baru atau memperbaiki dalam menggunakan resources dan capabilities dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai dan meningkatkan hasil yang diinginkan kepada stakeholders. Pengertian perubahan organisasi menurut para ahli. Herbert J. Jordan, pengembangan organisasi berarti hal yang berlainan bagi berbagai ahli dalam bidang ini. Akan tetapi pada dasarnya pengembangan organisasi merupakan suatu metode untuk memudahkan perubahan dan pengembangan dalam orang-orang. Misalnya dalam gaya, nilai, dan keterampilan. Dalam teknologi misalnya dalam kesederhanaan yang lebih besar dalam kompleksitas. Dalam proses dan struktur organisasi, misalnya dalam hubungan peranan. Sasaran perubahan yaitu ada 4. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset penting dalam suatu organisasi. Pada akhirnya suatu organisasi mengkhususkan kompetensi berdasarkan pada keahlian dan kemampuan dari pegawainya. Karena keahlian dan kemampuan ini memberikan organisasi keuntungan dalam berkompetisi, yang paling efektif dalam memotivasi dan mengorganisir sumber daya manusia untuk memperoleh dan menggunakan keahlian mereka. Yang kedua yaitu sumber daya fungsional. Suatu organisasi dapat meningkatkan nilai dengan merubah struktur, budaya, dan teknologi. Perubahan dari fungsional ke sebuah produk sebagai contoh mempercepat proses pengembangan produk. Perubahan di dalam struktur fungsional dapat membantu menyediakan suatu pengaturan di mana orang-orang termotivasi untuk melaksanakannya. Yang ketiga yaitu kemampuan teknologi. Kemampuan teknologi memberi sebuah organisasi suatu kapasitas yang besar untuk merubah dengan sendirinya dengan tujuan memanfaatkan peluang besar pada tingkat organisasi. Sebuah organisasi harus menyediakan konteks yang memungkinkan untuk menerjemahkan kompetensi teknologinya dengan nilai bagi para stakeholder. Yang keempat yaitu kemampuan organisasi. Melalui struktur organisasi dan budaya, sebuah organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan fungsional untuk memanfaatkan peluang teknologi. Perubahan organisasi seringkali melibatkan hubungan antara manusia dan fungsi-fungsi untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menciptakan nilai. Tuntutan untuk perubahan organisasi. Zaman akan terus-menerus berubah secara konstan dan suatu organisasi harus menyesuaikan dengan segala perubahan untuk dapat bertahan. Di sini ada 3, yaitu kekuatan persaingan, competitive force. Setiap organisasi berusaha keras untuk menyamai keuntungan dari persaingan. Persaingan menjadi pemicu untuk melakukan perubahan dikarenakan apabila organisasi tersebut tidak dapat melebihi pesaingnya dalam efisiensi, kualitas, atau kemampuan untuk melakukan inovasi pada produk jasa, maka organisasi tersebut tidak akan bertahan. Yang kedua yaitu kekuatan demografi dan sosial. Perubahan dalam komposisi dari kekuatan pekerja dan terus meningkatnya keanekaragaman karyawan. Hal ini mengenalkan pada organisasi banyaknya peluang dan tantangan. Yang ketiga yaitu kekuatan etika. Sama pentingnya bagi suatu organisasi dalam mengambil tindakan untuk berubah sebagai tanggapan atas tuntutan dalam perubahan demografis dan sosial untuk ke arah perilaku perusahaan yang lebih jujur dan bertanggung jawab. Strategi untuk pelaksanaan perubahan. Implementasi bagian terpenting dari proses perubahan dan juga merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Perubahan seringkali dirasakan mengganggu dan tidak nyaman untuk para manajer, begitu juga dengan karyawan. Perubahan merupakan hal yang kompleks dan implementasinya dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan gigih. Kepemimpinan untuk perubahan. Kebutuhan akan perubahan dalam organisasi dan perlunya pemimpin yang dapat berhasil mengelola perubahan terus tumbuh. Salah satu gaya kepemimpinan disebut transformational leadership, khususnya sangat sesuai untuk membawa perubahan. Pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan transformasional meningkatkan inovasi organisasi secara langsung dengan menciptakan visi dan secara tidak langsung menciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi,
eksperimen, berani mengambil resiko, dan berbagai ide. Hambatan untuk perubahan. Yang pertama, konflik dan kekuasaan. Yang kedua, perbedaan dalam fungsional orientasi. Yang ketiga, budaya organisasi. Yang keempat, resistansi untuk berubah tingkat grup. Yang kelima, resistansi untuk berubah tingkat individu. 8 teknik implementasi dalam perusahaan organisasi. Pertama, membangun rasa urgensi. Maksudnya adalah menciptakan pemahaman dan kesadaran di seluruh organisasi bahwa perubahan diperlukan segera. Ini melibatkan pengungkapan ancaman atau peluang yang mendorong perubahan serta mengapa perubahan tersebut krusial untuk kelangsungan dalam kesuksesan organisasi. Yang kedua, menciptakan tim pemandu. Ini mengacu pada pembentukan kelompok tim khusus yang terdiri dari individu yang memiliki pengaruh dan kapasitas untuk membimbing dan memandu proses perubahan. Yang ketiga, merumuskan visi dan strategi. Ini berarti menciptakan visi yang jelas tentang bagaimana organisasi akan berubah di masa depan dan merumuskan rencana strategis yang mendukung visi tersebut. Yang keempat, mengkomunikasikan visi perubahan. Maksudnya adalah menyampaikan visi dan strategi perubahan kepada seluruh anggota organisasi dengan cara yang jelas, meyakinkan, dan inspiratif. Ini membantu memastikan pemahaman dan komitmen yang kuat terhadap perubahan. Yang kelima, memberdayakan tindakan menyeluruh. Ini berarti memberikan wewenang kepada seluruh karyawan di berbagai tingkatan organisasi untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung perubahan. Selanjutnya, menghasilkan kemenangan jangka pendek. Maksudnya adalah mencapaikan hasil atau tujuan yang terukur dalam waktu singkat yang membuktikan efektivitas suatu perubahan. Yang ketujuh, mengkonsolidasikan hasil dan mendorong perubahan yang lebih besar. Ini mencakup menggabungkan hasil positif yang telah dicapai, memperkuat perubahan yang lebih besar, dan mendorong transformasi yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, menambahkan pendekatan baru dalam budaya. Ini merujuk pada proses mengintegrasikan nilai-nilai, praktik, dan perilaku baru yang mendukung perubahan ke dalam budaya organisasi. Dimensi dari desain organisasi. Dimensi organisasi terdiri dari 2 tipe, yaitu struktural dan kontekstual. Dimensi struktural menyediakan label untuk menjelaskan karakteristik internal dari suatu organisasi. Sedangkan dimensi kontekstual menggambarkan keseluruhan organisasi termasuk ukuran, teknologi, lingkungan, dan tujuannya. Kesimpulannya, dalam era perubahan yang cepat dan dinamis, peran dimensi manusia dalam perubahan organisasi tidak dapat diabaikan. Perubahan organisasi yang sukses memerlukan pemahaman yang mendalam tentang aspek psikologis, sosial, dan kultural dari individu-individu yang terlibat di dalamnya. Dari analisis terhadap dimensi manusia dalam perubahan organisasi dapat disimpulkan beberapa poin penting. Yang pertama, keterlibatan dan komitmen. Yang kedua, peran kepemimpinan. Yang ketiga, kebutuhan akan penyuluhan dan pelatihan. Yang keempat, aspek psikologis dan emosional. Dan yang terakhir, budaya organisasi yang mendorong inovasi dan adaptabilitas. Terima kasih atas perhatiannya. Kami berharap presentasi ini telah memberikan wawasan yang berharga dan inspirasi untuk langkah-langkah selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.